Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi ke channelku ini ya. Sekalian nyoba tripod. Ini ada garapan bos, Jupiter Z burung hantu. Nah, atur kamera. Lu. Ini malam bos ya, sekitar jam 10 bisa buat video. Oke, yuk kita mulai. Ya saudara, ini keluarnya adalah suaranya cetek seperti piston letek ya, suaranya itu. Awalnya dikira si konsumen itu stangnya, cuma ini saya rasa stangnya nggak apa-apa, cuma nanti kita cek aja ya. Kita cek ini. Tidak ada goyangan, aman, gak bunyi, stang dipastikan aman. Kita cek pistonnya. Nah, ini pistonnya tuh sudah berat habis. Nah, ini yang bikin bunyi keletek ya. Pertama, ini dinding piston ini berat habis, lalu ring tiganya ini tidak jalan, sehingga oli ada yang terobos ke ruang bakar, sehingga menimbulkan gerak piston seperti ini, tebal sekali ini ya. Kita lihat dulu oversis berapa ini ya. Kayaknya sudah 100 ini kayaknya lah. Iya nih kan sudah 100 ini. Iya nih, benar sudah 100 ini.
ya, kan gosok kita jelaskan ya teman-teman. Ini ya, di ruang bakar itu harus bersih dari oli, maksudnya gini, tidak boleh ada oli yang menerobos ke bagian ruang bakar karena akan menyebabkan kerak seperti ini. Lah kenapa kok bisa sampai berkerak gini? Boleh berkerak, cuma keraknya kan ada batas toleransinya ya. Mas, kalau kerak kena oli itu tebal kayak gini ya. Ya ini disebabkan karena mulai ring piston yang mulai melemah, terutama ring yang 3 itu, yang ring oli itu, lalu di seal clamp sudah mulai bocor. Lah kalau seal clamp yang bocor itu ada dua akibat. Akibatnya yang pertama paling sering adalah loss kompresi dan juga oli. Sama, ring piston juga sama. Intinya di ruang bakar tidak boleh ada yang ngobos ya. Bocor, ngobos atau bocor lah bahasanya. Bahasanya misalnya ngobos bahasanya. Dan ini karena tidak ada jagang tengah, standar tengah, ini saya carikan dulu supaya bisa turun mesin ya. Ini lumayan kesulitan ya. Ya mungkin itu di Jupiter ini yang wajib diganti adalah shaker, perpak-perpak yang bocor-bocor, seal clamp, itu yang penting ya. Kita beralih ke Mio, barangan bos. Ini lihat Mio ini kan kemarin sempat mogok ya, mogok karena loss kompresi, dan ternyata pada saat dibongkarnya hasilnya adalah boyo. Sebenarnya ini kan masih baru bukaan awal ini, makanya sebelumnya belum pernah dibongkar dari pabrikan ya, hampir 20 tahunan ya. Nah ini kita lihat, inilah akibat dari kita lihat dinding pistonnya ini. Bersihkan dulu. Lihat ada seperti parit-parit tidak kurang bersih ya. Jadi kira-kira kelihatan enggak? Bersihkan lagi. Itu seperti parit-parit ya. Ini sebenarnya motornya tidak seberapa ngebul, cuma sering loss kompresi. Jadi pada saat mesin panas itu seperti kurang tenaga ya. Tapi ini di bloknya hanya parit, cuma ya parit-parit gitulah. Nah kena asnya inilah, ini dia akibat penggunaan oli sembarangan ya. Ini jeli bos, dan ini berat sekali. Jadi kalau dipasang bisa jadi ini bunyi nanti.
untuk neken asnya lah. Ini untuk bagian klemnya loh, lihat sendiri kan betapa kotornya. Inilah. Jadi untuk rekan-rekan, hati-hatilah dalam penggunaan oli supaya tidak jadi seperti ini ya. Nah, untuk klepnya ini saya rasa masih aman. Cek dulu lancar tidak. Ini kalau nah, biasanya yang klep buang ini yang kecil ini, itu yang sering loss kompresi pada saat mesin panas, yang paling sering. Sedangkan kalau yang in itu paling sering starter susah di pagi hari. Mungkin itu untuk Mio-nya adalah shaker, noken as, perpak ya, seperti itulah. Nah, ini nanti karena dua motor ini biayanya cukup lumayan, jadi harus dirundingkan terlebih dahulu seperti apa nanti enaknya. Oke. Dan saran saya ya, hati-hati dalam penggunaan oli, jangan tergiur harga murah atau gimana. Kalau sudah seperti ini rungkat. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.